Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yance Gustiandani. Di sini saya akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, adapun daftar materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Nah, apa sih pengertian translasi? Nah, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak tertentu dan juga arah tertentu. Nah, misal nih kita diketahui titik P X, Y dipindahkan sejauh A ke kanan, B ke atas. Berarti kan karena A-nya sejajar dengan X, maka X-nya ditambah dengan A. Nah, untuk Y-nya ditambah dengan B, karena B-nya itu sejajar dengan Y. Maka untuk titik P aksen atau persamaan bayangannya, koordinat bayangannya menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah dengan B. Nah, lanjut ke contoh soal. Nah, misal nih, ada titik A 7,5 ditranslasikan sejauh di sini maaf agak typo. Jadi min 5 min 6. Maka kita tinggal menambahkan titik awalnya tadi dengan titik perpindahan. Maka dijadilah 7 ditambah 5 min 5 ditambah min 6. Maka didapatlah koordinat bayangannya jadi A aksen sama dengan 12, min 11. Bisa terlihat pada gambar perpindahannya sejauh apa. Di sini ada A 7, min 5, jadi A aksennya 12, min 11. Baik, lanjut ke contoh soal translasi garis. Nah, misal nih ada persamaan garis Y sama dengan X tambah 5 ditranslasikan sejauh 2,3. Maka persamaan bayangannya adalah, nah, langkah pertama kita mencari terlebih dahulu nilai X dan juga nilai Y. Nah, kita masukkan ke rumus. X aksennya sama dengan X tambah A, X aksen sama dengan X ditambah 2, karena nilai A-nya 2. Terus maka menjadi kita pindah ruaskan jadi X sama dengan X aksen dikurangi 2. Nah, untuk yang Y aksen sama dengan Y ditambah B, maka menjadi Y aksen sama dengan Y ditambah 3, karena dari soal tadi. Maka menjadi jika dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Nah, udah dapat nih nilai X dan juga nilai Y. Maka kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan soal. Y sama dengan X ditambah 5. Y-nya tadi Y aksen kurang 3 kita masukkan. Y aksen kurang 3 sama dengan X. X-nya X aksen dikurangi 2. Jadi X aksen kurang 2 ditambah 5. Nah, min 3-nya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka menjadi Y aksen sama dengan X aksen dikurangi 2 ditambah 5 ditambah dengan 3. Y aksennya sama dengan X aksen min 2 tambah 5 min 3 min 2 tambah 5 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka Y aksen sama dengan X tambah 6. Nah, bisa terlihat pada gambar ini untuk yang samaan awalnya Y aksen Y sama dengan X tambah 5, maka menjadi Y aksen sama dengan X ditambah dengan 6. Nah, baik, sekian saja materi tentang translasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, apa sih pengertian refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan. Nah, misal nih, kita diketahui titik X, Y. Nah, kan refleksi itu kan membutuhkan cermin. Nah, maka yang menjadi cermin pada gambar ini adalah sumbu X. Maka didapatlah titik P aksennya X, min Y.
Kita lihat ada macam-macam refleksi. Yang pertama, tadi kan refleksi terhadap sumbu X, maka yang menjadi cerminnya yaitu sumbu X. Misal ada titik X, Y dicerminkan terhadap X, maka P aksennya jadi X, min Y. Nah, yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y. Misal, ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya jadi min X, Y. Yang ketiga ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Y sama dengan X. Maka P aksennya jadi Y, X. Yang keempat ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Maka yang menjadi persamaan bayangannya menjadi P aksen min Y, min X. Lanjut, yang kelima ada refleksi terhadap sumbu X sama dengan K. Misal ada titik awalnya di sini P, X, Y, maka menjadi P aksennya 2K karena ini K-nya 2, 1, 2. Jadi 2K dikurangi nilai X. X-nya ini. Maka menjadi 2K dikurangi X, Y. Nah, yang refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Sama juga, berarti kan 2K dikurangi Y. P aksennya jadi 2X, 2K dikurangi Y. Yang ketujuh ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X tambah K. Di sini ada misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X tambah K, maka menjadi P aksen Y dikurangi K, X tambah K. Yang ke-8 ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X ditambah min X ditambah K. Maka untuk titik P aksennya jadi min Y ditambah K, min X ditambah dengan K. Lanjut ke contoh soal tentang refleksi. Misal nih, ada titik P 4,6 dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X sama dengan 5, Y sama dengan 5, Y sama dengan X tambah 5, Y sama dengan min X tambah 5. Nah, maka untuk yang penyelesaiannya terhadap sumbu X, itu kan menjadi rumusnya tadi P, X, Y menjadi P aksen X, min Y. Kita tinggal menambahkan minus pada nilai Y. Maka menjadi P aksen 4, min 6. Nah, untuk terhadap sumbu Y, berarti kan kita tinggal menambahkan minus pada nilai X. Maka menjadi min 4,6. Ini titik awalnya menjadi titik bayangannya. Min 4,6. Selanjutnya pencermin titik P dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan X, kita tinggal membalikan nilai X dengan Y-nya saja. Maka menjadi P 4,6 menjadi P aksen 6,4. Selanjutnya yaitu pencerminan titik P terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus saja menjadi min Y, min X. Maka min 6, min 4. Ini titik awalnya P 4,6 menjadi P aksen min 6, min 4. Ini pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Selanjutnya yaitu titik P dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 5. Nah, untuk yang X sama dengan cerminan terhadap sumbu X sama dengan 5, kita harus mencari titik garis pencerminannya. Nah, kan X sama dengan 5, berarti kan X-nya sama dengan 5. Maka kita tinggal membuat garis ke atas seperti ini. Kita tinggal masukkan ke rumus saja, P aksennya 2K dikurangi X, Y. Maka
K-nya kan 5. Maka kita tinggal kalikan 2 dikali 5 dikurangi dengan 4. X-nya 4. Jadi 2 kali 5 10. 10 kurang 4 6. 6,6. Maka didapatlah P aksennya 6,6. Selanjutnya untuk pencerminan titik P terhadap sumbu Y sama dengan 5. Sama saja seperti X sama dengan 5 tadi. Kita cari dulu garis pencerminannya itu di mana. Nah, kita bisa lihat di sini karena Y-nya sama dengan 5, maka kita tinggal membuat garis yang sejajar dengan X pada nilai 5. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Berarti X-nya 4, yang Y-nya berarti 2K dikurangi Y, 2 dikali 5, karena K-nya 5, 10, berarti 10 kurang 6, 4. Maka didapatlah P aksennya 4,4. X selanjutnya yaitu titik P dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X ditambah 5. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Berarti kan P aksen Y dikurangi K, X-nya ditambah K. 6 dikurangi 5, 4 ditambah 5. Berarti kan 6 kurang 5, 1. 4 ditambah 5, 9. Nah, untuk garis pencerminannya bisa dilihat pada gambar seperti berikut. Nah, didapatlah P aksennya tadi 1,9. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X tambah 5, sama juga kita tinggal memasukkan ke rumus. Nah, ini untuk garis pencerminannya yaitu jadi 5, di sini juga 5. Teman-teman bisa memisalkan ya, nilai X-nya sama dengan 0, maka Y-nya dapat 5. Begitu juga yang X-nya jadi 0, maka Y-nya jadi 5. Baiklah, selanjutnya yaitu titik P dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X tambah 5. Nah, di sini ada garis pencerminannya. Nah, teman-teman bisa melihat nih bagaimana cara mendapatkan garis pencerminannya yaitu dengan Y-nya kita misalkan 0, maka didapatlah X-nya jadi 5. Terus Y-nya jadi 0, maka X-nya dapatlah jadi 5. Maka kita tinggal memasukkan ke rumus saja. P aksen min Y ditambah K min X ditambah dengan K. Y-nya tadi 6, min 6 ditambah dengan K 5. Min X-nya min 4, berarti min 4 tambah 5. Maka didapatlah min 1,1. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang pencerminan atau refleksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Nah, pengertian rotasi. Rotasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh θ terhadap suatu titik pusat rotasi. Nah, bisa saja titik pusatnya itu 0,0 atau A, B. Nah, di sini ada macam-macam rotasi. Pertama, rotasi dengan pusat 0,0. Nah, untuk 0,0 P misalnya ada titik P, X, Y diputar sejauh 0,0 sejauh θ dengan pusat 0,0. Maka didapatlah P aksennya yaitu matriks cos θ. Min sin θ, cos θ dikalikan dengan koordinat awalnya tadi, X, Y. Nah, untuk rotasi dengan pusat A, B, misal ada titik PS, Y diputar sejauh θ dengan pusat A, B, maka P aksennya jadi cos θ min sin θ, cos θ dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B, lalu ditambah dengan dengan titik pusat yang tadi. A, B. Nah, di sini ada contoh soal. Rotasikan titik P min 1,2 dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya, nah
Kita tinggal masukkan ke rumus saja, berarti kan X-nya kita gantikan min 1, Y-nya kita gantikan 2. Nah, untuk perputarannya jadi 0. Untuk perputarannya menjadi 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, cos theta-nya kan 90, maka di sini dapatlah cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. XY kita tinggal masukkan cos 90 itu kan 0. Min sin 90 itu kan min 1. Nilai sin 90 yaitu 1, cos 90 0. Kita tinggal kalikan matriks, berarti kan 0 baris dikali kolom, 0 dikali min 1 ditambah min 1 dikalikan dengan 2. Maka untuk yang baris yang satunya jadi 0 ditambah min 2, maka dapatlah min 2. 1 untuk baris yang kedua, 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali 2. 1 kali min 1 berarti kan min 1 ditambah 0. Hasilnya tetap min 1. Maka dapatlah P aksennya min 2, min 1. Selanjutnya kita akan mencoba melihat rotasi dengan pusat A, B. Di sini ada contoh soal rotasikan titik P min 1,2 dengan pusat 3,4 sebesar 90 derajat. Langkahnya sama, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Cos theta min sin theta, cosnya 90, min sinnya 90, sin 90, cos 90. X-nya yaitu min 1, Y-nya itu 2. Maka min 1 dikurangi 3. A-nya tadi kan 3. Maka min 1 dikurangi 3. Yang 2 dikurangi 4. B-nya tadi 4. Ditambah dengan pusatnya tadi yaitu 3,4. Maka didapatlah jadi cos 90 yaitu 0, min sin 90 yaitu min 1, sin 90 yaitu 1, cos 90 yaitu 0. Nah, min 1 kurangi 3 jadi min 4, 2 kurang 4 jadi min 2. Nah, angkanya sama, yaitu kita mengalikan matriks, baris dikalikan dengan kolom. 0 kali min 4, 0, ditambah min 1 kali min 2, jadi positif 2. Untuk baris yang kedua yaitu 1 dikali min 4, ditambah dengan 0, berarti kan min 4. Nah, maka 2 ditambah dengan 3 jadi 5, min 4 ditambah 4 jadi 0. Maka didapatlah P aksennya 5,0. Nah, ini untuk titik pusatnya yaitu 3,4. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dilatasi atau perkalian. Nah, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, dilatasi ini memiliki faktor skala K, yaitu faktor pengalinya. Bisa saja faktor pengalinya 8 atau 1/8. Kalau 1/8 kan berarti diperkecil. Kalau 8 berarti kan diperbesar. Nah, untuk macam-macam dilatasi, yang pertama ada dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Misal ada titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya K. K-nya itu bisa macam-macam, 1/8 atau 8 gitu, atau 2, 3, 4. Nah, maka untuk P aksennya kita tinggal mengalikan dengan faktor skalanya tadi. X-nya dikalikan dengan K, Y-nya juga dikalikan dengan K. Nah, untuk yang selanjutnya dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K. Nah, misal titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka P aksennya jadi K dikalikan dengan X dikurangi A ditambah dengan A. Terus yang Y-nya jadi K dikali Y dikurangi B ditambah dengan B. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita akan melihat contoh soal. Nah, dilatasikan persegi panjang dengan titik koordinat A 1,3, B 4,3, C 1,2, D 4,2 dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0.
Nah, langkah penyelesaiannya kita tinggal kalikan nih. Titik-titik koordinat awalnya dengan faktor skala 2. Maka 1 kali 2 jadi 2. Titik A-nya jadi 1,3 dikalikan 2 jadi 2,6. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Titik B-nya 4,3 dikalikan dengan 2. 4 kali 2 jadi 8. 3 kali 2 jadi 6. Titik C 1,2 dikalikan dengan 2 jadi 2,4. Titik 4,2 jadi 8,4. Maka didapatlah koordinat akhirnya yaitu 2,6, 8,6, 2,4 dan juga 8,4. Nah, bisa terlihat pada gambar karena ini kan jadi faktor skalanya 2, maka kita dapat mengetahui nih gambar tersebut berarti kan diperbesar. Maka didapatlah persegi panjangnya yang bisa terlihat pada gambar. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu dilatasikan segitiga dengan titik koordinat A 4,6, B 2,2, C 6,2 dengan faktor skala min setengah. Nah, terhadap titik pusat 2,2 min 2. Nah, ini kan faktor skalanya min setengah, berarti kan gambarnya segitiganya jadi diperkecil. Nah, penyelesaiannya kita masukkan ke rumus saja. P, X, Y. Untuk titik 4,6, kita mencari titik 4,6 terlebih dahulu. P aksennya, jadi K-nya tadi kan min setengah. Kita tinggal masukkan ke rumus, min setengah dikalikan dengan X-nya 4 dikurangi A. A-nya tadi 2. 4 dikurangi 2 ditambah A lagi, ditambah dengan 2. Maka min setengah kali 4 kurang 2 ditambah dengan 2. K-nya tadi min setengah dikalikan Y. Y-nya 6 dikurangi B. B-nya min 2. 6 kurang min 2 ditambah min 2. Maka didapatlah 4 dikurangi 2 sama dengan min setengah dikali 4 dikurang 2 hasilnya min 1. 4 kurang 2, 2. 2 kali min setengah hasilnya min 1 ditambah dengan 2. Nah, untuk yang Y-nya min setengah 6 ditambah dengan 2 berarti kan 6 tambah 2 8. 8 dikalikan dengan min setengah min 4 ditambah dengan min 2. Maka min 1 tambah 2 hasilnya 1. Min 4 dikurangi 2 jadinya min 6. Nah, bisa terlihat titik A-nya jadi ini A menjadi aksennya min 1, min 6. Selanjutnya untuk titik yang B, langkahnya sama. Kita tinggal memasukkan nilai X dan juga nilai Y. Untuk nilai K-nya tadi dengan A-nya sama. Sama-sama yang ada pada soal. P aksen min setengah 2 kurang 2 ditambah 2 min setengah 2 kurang min 2 ditambah dengan min 2. Maka didapatlah 0 tambah 2 min 2 tambah min 2 dengan titik persamaan bayangan dengan titik bayangannya yaitu P aksen 2, min 4. Selanjutnya yang untuk titik C langkahnya sama. Kita tinggal masukkan ke rumus. Maka didapatlah titik P aksennya 0, min 4. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar segitiga ABC-nya yang semulanya besar didilatasikan dengan min setengah berarti menjadi diperkecil. Baiklah, kesimpulannya transformasi geometri itu adalah suatu operasi yang berupa bisa memindahkan, mencerminkan, memutar posisi, atau mengubah ukuran suatu objek geometri pada bidang ataupun ruang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Harapannya teman-teman bisa mengerti apa itu transformasi geometri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.